Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakul Lukman Hakim di Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin dengan NPM 2316101023 yang akan menanggapi kebijakan pemerintah tentang zonasi yang masuk Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang bertujuan untuk mentiadakan sekolah favorit dan sekolah non favorit. Menurut saya, sistem zonasi itu memang memiliki dampak positif bagi siswa yang sekolahnya, yang tempat tinggalnya dekat dengan jarak sekolah yang ia inginkan. Namun menurut saya, betul dengan adanya seperti itu tidak ada yang namanya sekolah favorit dan sekolah non favorit. Memang betul, cuman kembali lagi melihat wilayah yang tempat kita tinggal itu memungkinkan sekolah-sekolah besar yang awalnya yang disebutkan itu sekolah favorit, semisalkan SMA 1, SMA 2 yang disebut SMA favorit, itu tidak akan bisa masuk ke sana karena jarak tempat tinggal kita ke kota itu karena jauh. Tapi kembali lagi melihat sekolah-sekolah yang ada di daerah itu, fasilitas, tenaga pengajar dan lain-lainnya itu masih sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota yang dulunya itu dianggap sekolah favorit, kayak SMA favorit lah, SMA yang kastanya itu kota, di kota, SMA kota tersebut memang jauh dengan fasilitas yang ada di SMA daerah masing-masing. Pada akhirnya ketika melihat sekolah yang ada di daerahnya, di daerah kita sendiri jauh berbeda timpangnya dengan sekolah yang ada di kota, kita dengan adanya sistem zonasi sebagai orang-orang yang ada di daerah itu kembali berpikir bahwasannya tidak mungkin saya bisa memasuki sekolah yang ada di kota yang dengan fasilitas dan tenaga pengajar dan lain-lainnya itu yang sudah lebih pesat dan lebih maju, tidak akan mungkin bisa masuk. Dan terus melihat sekolah yang ada di daerah kita, zonasi kita itu timpang jauh dengan yang ada di kota, akhirnya menjadi pertimbangan juga bahwasannya sistem zonasi itu memiliki dampak hal yang negatif juga terhadap siswa-siswa yang ada di daerah tersebut, daerah yang pemerataan pendidikannya itu kurang. Menurut saya lebih baik diadakan dulu pemerataan pendidikan yang rata, entah itu dari sekolah yang di kota, entah itu sekolah yang ada di daerah. Menurut saya itu lebih bagus seperti itu dibanding dengan adanya zonasi yang membuat tetap berbeda sekolah di kota dan sekolah yang ada di daerah zonasi dirinya masing-masing. Memang betul untuk siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah yang disebut sekolah favorit itu memang menjadi keunggulan mereka. Cuman bagaimana nasib siswa-siswa yang ada di daerah yang kurang maju, daerah-daerah yang kurang pemerataan pendidikannya itu kurang, tenaga pengajarnya itu kurang, bagaimana yang seperti itu? Akhirnya mereka yang ada di daerah itu melihat potensi sekolah di daerah masing-masingnya kurang, beralihlah ke sekolah swasta, sekolah SMK yang dilihat lebih bagus sekolah SMK dibanding SMA yang ada dalam zonasi tersebut. Akhirnya masuklah sekolah swasta yang ada di daerahnya, yang pendidikannya lebih bagus, fasilitasnya lebih lengkap, dan daripada di SMA zonasi yang fasilitasnya kurang, serba kurang lah dibanding SMA yang ada di kota. Akhirnya alternatif anak-anak daerah zonasi yang daerahnya tertinggal itu seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah itu dengan pemerataan dulu dari sekolah-sekolah yang ada di daerah dan ada yang di kota itu diratakan dulu tentang fasilitas, pendidikan, dan tenaga pengajarnya itu menurut saya lebih dimeratakan dulu dibanding ada zonasinya dulu. Karena memang zonasi juga memang dituntut untuk pemerataan sekolah, pemerataan pendidikan. Namun karena di tahun-tahun ke belakang itu awal-awalnya ada
Jadi tetap saja orang-orang yang ada di daerah itu melihat sekolah-sekolah yang di kota itu tetap sekolah favorit, dan sekolah yang ada di daerah mereka, di zonasinya mereka itu menjadi sekolah yang timpang jauh dengan yang sekolah dengan yang ada sekolah di kota itu. Tetap jadi akhirnya mereka alternatifnya itu memilih sekolah-sekolah SMK yang fasilitasnya lebih ada dan lebih lengkap. Paling segitu yang bisa saya tanggapi tentang kebijakan zonasi Kemendikbud yang ada di dalam Permendikbud nomor 14 2018. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.